Alright, shalom Bapak Ibu. Amin, shalom. Amin, saudara, saya percaya saudara yang berkati hari ini dan saudara orang yang luar biasa. Karena saudara membuktikan hari ini saudara hadir pada pagi ini. Amin. Saudara, di Jakarta banyak gereja sudah mereka tidak ada ibadah pagi ini dan mereka memutuskan untuk gereja secara online melalui YouTube, melalui Facebook dan platform-platform lain. Oke, dan ini menjadi pro dan kontra saudara. But saudara, saya mau bicara sedikit mengenai ini karena supaya ketika kita melihat fenomena ini kita menilai dengan bijaksana. Amin saudara. Nah, banyak orang mengatakan bahwa gereja ini tidak berani, tidak memiliki iman. Mereka bukan ibadah karena mereka takut dengan virus corona. Karena di Jakarta gubernur sudah membuat surat edaran supaya setiap tempat-tempat umum, baik tempat ibadah dan tempat-tempat lain, kalau boleh di lockdown, ditutup untuk sementara karena untuk menghindari penyebarannya. Saudara, berarti yang bukan hanya menghindari kita kenal, tapi menghindari penyebaran. Saudara, ya mungkin mereka berkira ini pendetanya gereja ini nggak kurang iman. Mungkin saudara atau mungkin orang lain pernah dengar, tapi saudara, saya mau bawa saudara sedikit kita melihat atau kita mulai menilai sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau maupun kita atau orang lain menilai itu kurang iman, saudara, kita harus mengerti iman itu apa. Amin. Iman, saudara, ketika kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman, bukan sekedar kita hari Minggu berani datang ibadah, bukan sesederhana itu. Amin. Tapi iman itu kita menunjukkan iman kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalammu, kita menjadi pelaku firman, maka itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, kita menilai hanya satu hari satu minggu nggak ke gereja karena situasi sekarang, tapi kita melupakan setiap hari seharusnya kita hidup dalam firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Karena ukuran Tuhan untuk menilai kita beriman adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Terus saudara-saudara, jangan terjebak untuk ikut mulai menghakimi, tapi tanya Tuhan, ini benar atau tidak. Amin. Jangan terbawa situasi kita mulai menilai segala sesuatu, ini enggak beriman. Tapi saudara, saya tidak bilang itu sah, tidak beribadah, tapi coba pikirkan, tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau mereka kita tahu menurut kita salah, mari kita doakan. Jangan kita ikut menghakimi gereja-gereja yang di sana. Amin. Amin. Tapi saya percaya saudara sudah senang orang yang luar biasa. Saudara membuktikan saudara cinta Tuhan pada pagi ini. Amin. Oke, saudara sekasih dalam nama Yesus, gereja kita hari ini masuk dalam tahap di mana kita naik level. Kalau tahun lalu kita berbicara menjadi pelaku firman. Nah, hari ini tahun kita masuk dalam level bukan hanya sekedar pelaku firman, tapi menjadi murid Kristus. Amin. Jadi kita semua di sini adalah murid Kristus. Nah, kemarin kita sudah berbicara dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, bisa ditampilkan kembali. Nah, bahwa murid atau orang Kristen saat pertama kali disebutkan Kristen adalah murid-murid yang belajar, yang merenungkan, yang selalu berkumpul belajar firman Tuhan. Amin. Kisah Rasul 11 ayat 26. Nah, kita lihat 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 6. Oke. Nah, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Nah, saudara, kalau melihat sejarah Alkitab, ketika mereka berkumpul, ketika mereka belajar, tidak hanya
Pernah bahkan waktu Paulus mengajar, ada orang jatuh dari atap karena sudah ngantuk. Dari lantai 2 jadi jatuh. Kenapa? Karena mereka dari pagi sampai malam belajar. Amin. Jadi saudara, kalau kita hanya sekali seminggu atau 2 kali seminggu di ibadah komsel, kalau masih hanya sekitar 1 jam, itu belum apa-apa. Amin. Amin. Karena begini ya, sekali seminggu saja kita paling tidak kita luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita ini semua murid-murid. Amin. Jadi murid-murid itu adalah orang yang belajar. Sebabnya saya selalu dorong bawa catatan. Oke, sudah bawa catatan semua? Oke, semua sudah bawa catatan? Amin. Yang sudah katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang lain saudara saya ingatkan kembali. Nah, ini saudara berpikir nanti pulang dari sini. Di sini ada Indomaret, ada 2. Saudara bisa singgah ke sana beli catatan. Di sana mereka ada jual buku atau dia lebih murah di Gloria. Nah, saya tunjukkan pada saudara tempat yang murah. Amin. Haleluya. Amin. Seperti saya katakan dari saudara, kita adalah murid-murid Kristus dan kita perlu belajar lebih dalam lagi. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini akan membuat hidup kita akan semakin lebih baik lagi. Orang yang belajar, orang yang sekolah, hidupnya pasti lebih baik. Saudara, orang yang belajar bukan hanya sekedar secara formal di sekolah, karena banyak juga orang ke sekolah tapi nggak belajar di sana, main-main. Tapi saya katakan orang yang benar-benar belajar, walaupun dia tidak masuk ke sekolah, tapi dia belajar akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kalau konsep itu berlaku dunia, terlebih lagi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita jauh lebih baik. Yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak berkembang, yang membuat kita bisnis kita tidak berkembang, pekerjaan kita tidak berkembang, karir kita tidak berkembang, ataupun masyarakat tidak seperti ada perkembangan, karena kita tidak belajar untuk jauh lebih baik. Sebabnya saudara, gereja ini kami membawa saudara untuk benar-benar menjadi murid yang benar-benar belajar. Saya akan dibagikan ada buku, dan ini hadiah bagi saudara karena datang pagi ini. Gratis. Dan nanti saudara, karena saudara, saya percaya dan saya hidup dan saya belajar. Dan ini menjadi pertanyaan saya sebenarnya waktu saya masih bekerja, waktu saya masih belum full time melayani. Menjadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen selalu dalam performance pekerjaan selalu terbelakang, selalu tidak lebih baik daripada orang lain dari agama lain? Karena kita, kalau mungkin saya katakan malas, yang malas belajar. Bahkan yang paling menyedihkan, kita selalu, itu semua karena ada urat Tuhan pasti tolong. Kita berkata seperti itu, tapi kita tidak merenungkan firman Tuhan, itu tidak ada gunanya. Karena begini Bapak Ibu, berbicara dengan iman. Enggak segala sesuatu yang kelihatan rohani ketika kita melakukan, dan ketika kita melakukan kita berpikir kita beriman pada Tuhan. Saya dengan pelan mendengar, tidak segala sesuatu kelihatan yang rohani. Kalau kita melakukan itu yang kelihatan rohani, yang menurut rohani, kita berpikir kalau kita melakukannya bahwa kita adalah orang beriman. Saya mau mengambil satu cerita dari Alkitab. Waktu Raja Yehoshafat ingin menghadapi peperangan, dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami, dia pasti akan mengalami kemenangan. Dan dia mengajak raja dari Yehuda untuk melawan bangsa Moab. Padahal pada saat itu raja dari Yehuda bilang, kita harus tanya dulu Tuhan, apakah Tuhan merestui kita akan memberikan kemenangan. Padahal pada saat itu Tuhan tidak menyuruh mereka berperang. Dan ketika mereka melakukan peperangan, mereka mengalami kekalahan.
mereka memang menanyakan ada nabi-nabi, tapi nabi-nabi maksud ada nabi-nabi palsu. Mereka menyampaikan bukan pesan Tuhan hanya menyenangkan raja. Yang mau saya di saudara, pastikan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Bahkan pelayanan, kalau Tuhan tidak panggil kita menjadi worship leader, jangan lakukan, karena kita akan capek di sana. Lebih baik Tuhan apa? Kalau Tuhan yang panggil untuk menjadi tukang sapu, lakukan apa yang Tuhan panggil. Amin. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan hari ini saudara, kita akan bagaimana sebenarnya menjadi murid Kristus. Amin. Nah, kalau kita buka dalam Markus 8 ayat 34 sampai 38. Nah, saudara yang di konser, saudara sudah bahas ini juga di buku pemuridan kita. Hari ini saya mau mereview kembali, mengingatkan saudara apa yang firman Tuhan katakan mengenai bagaimana menjadi murid Kristus. Oke, Markus 8 ayat 34 sampai 38. Oke, kalau sudah ada di layar. Oke, saudara perhatikan, saya akan baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun, yaitu Yesus, akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Nah, hari saudara ada 3 kata kunci atau 3 dasar yang harus kita miliki sebagai murid Kristus. Amin. Nah, di ayat 34 dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, yang mau menjadi murid Kristus, ia harus yang pertama adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Oke, kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Oke, sama-sama kita sebutkan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Nah, saudara, sebagai murid Kristus, mengikuti Yesus, bukan sebuah jabatan, bukan sebuah status, tapi menjadi murid Kristus adalah gaya hidup kita. Amin. Itu menjadi gaya hidup kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, gaya hidup kita harus menjadi murid Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang Yesus mau sampaikan, apa yang Yesus mau kita hidupi. Saat Dia berbicara, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Nah, kita melihat yang pertama adalah menyangkal diri. Waktu Yesus mengatakan Dia menyangkal diri, Dia sedang menunjukkan contoh dalam hidup kita pada saat Dia datang ke ke bumi ini. Mari kita buka dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke, saya akan baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yesus memberi contoh bagaimana menyangkal diri. Yang dia lakukan adalah dia tidak menganggap kesetaraan dia walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus karena sangat mengasihi kita, karena dia menunjukkan dirinya sebagai taat, orang yang taat, dia memberi contoh, dia meninggalkan, dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, dan dia datang ke dunia, mati di kayu salib, merendahkan dirinya sebagai manusia. Amin. Saudara, mungkin kita memiliki status pada saat ini. Mungkin kita pemimpin perusahaan, pemimpin, mungkin ketua ketua apapun, bahkan mungkin ketua pertanian atau ketua apapun, atau mungkin kita punya pengalaman, atau kita mungkin penghargaan yang tinggi. Tapi ketika menjadi murid Kristus, kita harus melepaskan semuanya. Amin. Amin. Saudara, itu sebabnya waktu Yesus bilang, waktu bicara menjadi murid Kristus, Yesus bilang ini, kita harus memikirkan dengan matang-matang. Yesus bilang, Yesus memberi contoh seperti raja yang berperang, dia harus memikirkan matang-matang, apakah harus mengirim 10.000 atau 100.000 tentara supaya dia jangan kalah. Artinya harus dipikirkan dengan matang-matang menjadi murid Kristus. Dan keputusan kita menjadi murid Kristus adalah keputusan yang hasil dari pergumulan kita, hasil pemikiran kita, hasil dari firman yang kita dengar dan kita renungkan, dan kita memutuskan aku mau jadi murid Kristus. Amin. Bukan hanya sekedar oh ya semua program gereja menjadi murid Kristus, oke aku pun mau jadi murid Kristus. Bukan sesimpel itu Bapak Ibu. Doakan, renungkan, dan imani, dan lakukan menjadi murid Kristus. Amin. Jadi Yesus memberi contoh, dia meninggalkan statusnya, dia meninggalkan mahkotanya, dia meninggalkan tahtanya, hanya untuk mencari kita, hanya untuk berjumpa dengan kita, hanya untuk mati bagi kita. Amin. Itu sebab saudara, ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita menjadi penjala manusia, ketika kita menginjili orang, ketika kita memuridkan orang, ketika kita untuk mendoakan orang, kita harus meninggalkan siapa kita. Karena seringkali saudara, kalau kita menginjili orang, seringkali kita harus seperti kita yang paling butuh sama dia. Datangnya hari Minggu, oh tunggulah ya, kalau selesai urusanku aku nanti datang gereja. Seakan-akan kita yang paling penting supaya datang gereja. Saudara pernah alami? Mungkin juga dengan anak-anak kita atau dengan saudara kita. Seakan-akan kita yang sangat perlu sama dia, padahal dia yang sangat perlu sama Yesus. Tapi itu yang perlu kita harus lakukan. Kalau perlu sama seperti Yesus, kita harus merendahkan diri kita sampai akhirnya dia datang pada Yesus. Dan sama juga dengan kita kalau kita melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan, lupakan dulu siapa status kita. Kita harus ingat bahwa kita adalah murid Kristus. Amin. Mau melakukan? Amin. Saudara, itu sebab saudara tidak mudah dan tidak enak menjadi murid Kristus. Tapi saudara mau tidak mau, kita harus menjadi murid Kristus. Itu sebabnya kenapa kami gereja ini membawa saudara pada level ini. Karena pada saat kita menjadi level Kristus,
apapun masalah, apapun pergumulan, itu menjadi tidak ada apa-apanya lagi. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sama seperti lagu tadi. Hidup kita menjadi penggenapan firman Tuhan, dan kita tidak akan takut lagi. Dan di dalam pergumulan pun kita, dalam masalah kita, walaupun kita masih berperangan, walaupun masih ada masalah, tapi sebagai murid Kristus, kita menjala manusia, kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan menyelesaikan dan memberikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua, saudara, adalah memikul salib. Nah, waktu Yesus memikul salib, menuju ke Gunung Golgota, ke namanya Gunung Bukit Tekorah, atau yang kata lain dikatakan di Kalvari, Yesus harus melewati banyak orang dan dipermalukan. Penyaliban itu adalah kematian yang sangat, atau hukuman yang sangat memalukan, karena kita tahu akan mati di sana. Tapi sebelum kita mati, kita harus melewati jalan di mana kita akan dipermalukan, diludahi, diejek, dihina. Nah, di dalam hidup kita juga, dalam kekristenan kita, waktu kita membawa orang pada Yesus, jangan heran kalau kita mungkin akan mengalami sesuatu saat seperti dipermalukan, diejek, karena itulah memikul salib. Saudara mungkin ketika mengajar orang, ini sosok pendeta ini, atau kita tapi kok jaga, udahlah, nantilah ada saatnya aku datang pada Tuhan. Atau mungkin saudara mungkin bahkan dihina orang, ditolak orang, tapi itulah yang harus kita alami. Amin. Saudara, memang tidak mudah, tapi Yesus memberi perintah kepada kita di Matius 28 ayat 19-20. Pergilah sampai ke ujung bumi dan beritakan, dan ajarlah mereka menjadi muridku. Dan sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus menjadi murid dahulu. Amin. Dan di Markus 8 ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Artinya kalau saudara mau masuk surga, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh takut ketika kita memberitakan Injil. Nah, untuk masuk surga tidak cukup hanya rajin beribadah di gereja dan setiap minggu bahkan ada virus corona saudara hadir, itu tidak cukup saudara. Saudara harus memuridkan orang lain. Saudara harus memuridkan orang lain untuk datang kepada Yesus. Karena ini firman Tuhan. Kalau mungkin saudara tidak masalah datang ke gereja walaupun ada virus corona di dunia, mungkin saudara tidak masalah karena ada beberapa yang nggak takut. Tapi bukan itu ya Tuhan, bukan itu intinya. Ya memang itu penting, itu sangat penting. Tapi ada jauh lebih penting yang Tuhan perintahkan di sini, yang terutama yaitu kita harus menjala manusia. Amin, amin saudara. Karena ini tugas kita semua. Saya tidak bilang saudara harus bawa itu ke gereja kita. Karena itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan muridkan mereka. Kalau mereka masih tetap di gereja awal semula, itu tidak masalah. Yang penting kita muridkan mereka. Karena bisa jadi dia akan semakin maksimal memuridkan orang lain, menjangkau orang lain kalau dia masih berada di gereja awalnya. Tapi tugas kita adalah memuridkan orang lain. Ya pasti Tuhan akan kirimkan juga ke sini, tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita memuridkan mereka. Amin. Amin. Saudara, memang masuk ke tahun ini memang tahun yang tidak mudah, tapi inilah yang Tuhan mau. Dan inilah tanggung jawab kita. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, mungkin karena kita malu, karena kita takut, tidak mau memikul salib,
Maka apa yang Tuhan katakan dalam Matius 8:38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, karena firman Tuhan, karena Injil Tuhan, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini, di tengah-tengah keluarga yang tidak setia, di tengah-tengah komunitas yang tidak setia, di tengah-tengah persahabatan yang tidak setia dengan Tuhan, kita harus berdiri menjadi orang yang memikul salib, memberitakan Injil. Amin. Kita harus berdiri. Nah, waktu Yesus meninggalkan tatanya, bukan berarti dia tidak menunjukkan dirinya sebagai anak Allah. Dia tunjukkan diri sebagai anak Allah, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Dia menunjukkan sebagai anak Allah dengan mengasihi sesama orang lain. Amin. Dia tidak menggunakan otoritasnya, tapi tetap dia menunjukkan sebagai anak Allah. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, mengikut Yesus. Keputusan kita mengikut Yesus adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Nah, saudara yang sudah belajar di buku Pemuritan, kalau kita melihat kembali dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33, Yesus jelas mengatakan, barang siapa orang yang tidak meninggalkan harta miliknya, tidak boleh. Jadi kita buka di ayat terakhirnya di Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan otoritasnya, dan taat kepada Bapa, datang ke dunia, mati bagi kita, menebus kita dari hukuman maut. Dan kita sebagai murid Yesus, kita meninggalkan status kita melupakan dan menjumpai orang-orang yang belum mengenali Yesus, orang-orang yang belum dari dalam Yesus, berdoa dan memberitakan Injil dan memuridkan mereka. Dan itulah yang harus kita lakukan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita mengikut Yesus, kita meninggalkan segala sesuatu. Saya tidak bilang saudara harus meninggalkan pekerjaan. Yang Yesus bilang, walau kita dipermalukan, walaupun dia tidak menghargai siapa kita, status kita, pekerjaan kita, karena kita memberitakan Injil, biarlah itu terjadi. Yang penting kita memberitakan Injil. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi ini yang terpenting yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bukan sekedar kita datang setiap hari Minggu, bukan sekedar kita memberi persembahan, bukan sekedar kita memberi perpuluhan. Itu semua penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu memuridkan orang lain. Amin. Amin. Yang jauh lebih penting adalah memuridkan orang lain, bukan menggosipi orang lain. Kalau begini, saya pernah khotbah pada saudara, kalau kita bisa melihat sesuatu yang tidak beres di gereja atau tidak beres di orang lain, berarti Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk melihat itu. Dan Tuhan berikan, bukan hanya Tuhan berikan karunia, tapi kan Tuhan akan berikan kemampuan kita untuk memperbaiki itu. Amen. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang sakit mata saudara melihatnya atau tidak nyaman, itu karunia yang Tuhan beri. Tapi jangan izinkan iblis memakai itu untuk menjadi bahan kita untuk menggosipi, untuk menjelek-jelekan. Tapi Tuhan juga sudah berikan kekuatan, hikmat dan kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk itu. Amin. Jadi kalau kita melihat teman kita hidupnya tidak baik, hidupnya tidak belum nggak gereja, hidupnya masih dalam dunia ini, dan kita merasa tidak nyaman,
dan kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan mau kita menginjilinya dan memuridkannya. Mungkin saudara masih belum pernah melakukan dan masih bingung bagaimana caranya. Mulailah dengan doa. Amin. Mulailah dengan doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi saudara sekasih dalam nama Yesus, sebagai orang Kristen, kata kunci kita sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai orang Kristen adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, kita dipimpin Yesus dengan merenungkan firman Tuhan semua. Kita belajar apa yang Yesus sampaikan. Kita belajar apa yang Yesus perintahkan dalam hidup kita. Amen. Kita belajar apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, dan kita menjadikan itu berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan keuangan, maka jadikan itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kepintaran, hikmat, pakaian itu juga untuk mengajar orang lain supaya jadi lebih baik. Karena itu yang Tuhan mau. Dan Yesus bilang di Markus 8 ayat 38, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun, Yesus pun akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat memegang kudus. Saudara, benar kita diselamatkan oleh anugerah. Yesus mati di kayu salib dan menebus kita sehingga setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Benar, saudara. Yesus juga bilang, kerjakan keselamatanmu. Pikul salib, jadilah muridku. Dan sebelum Yesus naik surga, dia sampaikan pesan terakhir, dan ini sangat penting. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini perintah Tuhan untuk kita. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau saudara mau mengalami penyertaan Tuhan, kalau saudara mau mengalami mukjizat, kalau saudara mau mengalami kemenangan, harus ada penyertaan Tuhan di sana. Bangsa Israel menang selama peperangan, mereka mengalahkan banyak bangsa-bangsa karena Tuhan beserta dengan mereka. Dan kalau saudara mau mengalami kemenangan berkat yang luar biasa, saudara pastikan penyertaan Tuhan di sana. Dan untuk memastikan Tuhan ada di sana, ini yang Tuhan minta. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Jadi ini Tuhan mau. Dan kalau saudara mau mengalami kemenangan demi kemenangan, mulailah